Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabi khasah, terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udud. Ya. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung. Karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim itu. Ya, saya ingatkan. Yang masih suka ngerokok. Jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan. Bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Ya. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri loh. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang nggak ada yang terzolimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang. Setiap hari terzolimi dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Kelepas napa? Kelepus nang pinggire wis kayak kiye. Ora mudeng. Itu kanan kiri kita satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Kamu nggak kenal loh.
Kapan minta maafnya? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Nduk, Le, Bapak minta maaf ya. Bapak janjilah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal. Jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka nggak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita nggak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini nggak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.